Naam Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, seperti saya yang saat ini sedang melakukan video penjelasan serta simulasi dari langkah terakhir dalam sebuah pembelajaran, yaitu langkah penutup pembelajaran. Setelah pada video sebelumnya saya membahas mengenai langkah awal pembelajaran atau apersepsi, kemudian di video kedua saya membahas mengenai langkah inti dari sebuah pembelajaran, dan pada kesempatan kali ini saya membawakan video penjelasan dan simulasi dari langkah terakhir dari sebuah pembelajaran atau langkah penutup sebuah pembelajaran. Masih pada tema yang sama dengan pertemuan yang sama, yaitu pada materi kelas 8 Madrasah Tsanawiyah dengan tema A'maluna fil bait bagian pertemuan kedua Fahmul Makruh. Ya, langsung saja kepada langkah penutup dari sebuah pembelajaran. Ya, dalam langkah penutup dari sebuah pembelajaran, seorang guru harus dapat menguasai 2 poin inti yang ada pada langkah penutup pembelajaran. Yang pertama yaitu merangkum materi pembelajaran, dan yang kedua yaitu melakukan review dan atau melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, jadi dalam tahap menutup sebuah pembelajaran ini, seorang guru harus dapat menguasai 2 pokok, setidaknya 2 hal pokok yang terdapat dalam langkah menutup pembelajaran. Yang pertama, merangkum materi pembelajaran, dan yang kedua, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Ya, kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu melakukan rangkuman materi. Nah, dalam hal ini seorang guru dengan melibatkan siswa membimbing siswa dalam membuat rangkuman, berdiskusi kegiatan apa saja yang telah dimainkan siswa dan apa saja yang paling disukai siswa. Nah, dalam hal ini saya akan membawakan dan akan membawa siswa kepada langkah terakhir atau langkah penutup dalam sebuah pembelajaran. Yang pertama, merangkum materi. Nah, dalam hal merangkum materi, untuk melatih percaya diri siswa dan untuk melatih public speaking siswa, saya akan membawa siswa untuk bisa melakukan presentasi mengenai atau merangkum materi. Nah, dalam hal ini saya tidak langsung menunjuk kepada satu orang siswa, tetapi seperti yang tadi dilakukan dalam tahap inti dari sebuah pembelajaran, siswa masih berada dalam lingkungan kelompok masing-masing, yang dalam hal ini satu kelompoknya itu terdiri dari 3 orang siswa. Nah, setiap satu orang siswa dalam kelompok tersebut harus mempunyai nomor urut dari 1 sampai 3. Nah, dan yang mengetahui nomor urut tersebut hanya kelompok yang ada pada kelompok tersebut, sehingga kelompok lain tidak mengetahui nomor urut pada kelompok tersebut. Dan begitupun saya tidak akan mengetahui nomor berapa saja pada peserta didik siapa saja. Hal itu disebabkan atau dikarenakan untuk apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa hal itu dilakukan untuk melatih kepercayaan diri seorang siswa untuk berani tampil ke depan teman-temannya untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi dari langkah inti dari sebuah pembelajaran tadi, sehingga membentuk rangkuman dan untuk melatih public speaking seorang siswa tersebut, seperti itu. Dan dalam merangkum materi tersebut, seorang siswa tidak hanya memberikan atau tidak hanya menyampaikan rangkuman dari materi tersebut, tetapi dalam hal tersebut seorang siswa dapat menyebutkan hal apa saja yang dia ketahui atau yang dia sukai terhadap langkah inti dari pembelajaran atau proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke. Untuk tahap yang kedua atau poin kedua dalam langkah inti pembelajaran, yaitu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, dalam melakukan refleksi dan tindak lanjut ini, seorang guru dapat mereview konsep materi yang telah diajarkan, membimbing siswa melakukan evaluasi diri,
menemukan manfaat, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, memberikan tugas, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, dalam hal ini atau dalam langkah poin kedua ini, melakukan refleksi dan tindak lanjut, seorang guru dapat menambahkan atau meluruskan sekiranya ada hal atau ada materi yang perlu diluruskan, serta seorang guru dapat menambahkan materi kalau sekiranya ada materi yang belum tersampaikan, seperti itu. Kemudian setelah itu, seorang guru juga dapat membimbing siswa untuk memperoleh manfaat dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi. Nah, tidak sampai sana, seorang guru juga harus bisa memberikan tugas. Nah, tugas ini dimaksudkan untuk apa? Jadi untuk mengulang pelajaran atau mengoptimalisasikan pengetahuan dan pemahaman yang telah mereka dapat di kelas, seperti itu. Dan setelahnya seorang guru dapat memberikan tugas, baik itu untuk pekerjaan rumah ataupun ya yang lainnya. Seorang guru juga harus menginformasikan materi yang akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya atau pada minggu selanjutnya. Nah, itulah 2 poin penting dalam langkah penutup dari sebuah pembelajaran. Pertama, merangkum materi pembelajaran, dan yang kedua yaitu melakukan refleksi dan tindak lanjut. Nah, baik, saya akan mensimulasikan bagaimana cara saya untuk membawa peserta didik kepada langkah terakhir, yaitu langkah penutup dari sebuah pembelajaran. Baik anak-anak, setelahnya tadi kalian bisa menjawab 3 pertanyaan pada pertanyaan yang tadi di awal materi sudah disampaikan oleh teman kalian sudah jawab, dan kalian juga sudah bisa menemukan 3 pertanyaan dari kelompok kalian yang kemudian kalian sudah dijawab oleh kelompok selanjutnya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk apa? Jadi kalian itu dilatih untuk take and give, artinya memberi dan menerima. Di saat kalian memberi pertanyaan kepada kelompok lain, kalian juga mendapatkan pertanyaan dari kelompok lain sekaligus mendapatkan jawaban dari kelompok lain terhadap pertanyaan yang telah kalian sampaikan atau yang telah kalian buat. Nah, dan itulah how artinya take and give atau memberi dan menerima, seperti itu. Nah, setelahnya tadi kalian melakukan diskusi mengenai fahmul makruh pada materi a'maluna fil bait. Kalian sudah menemukan pertanyaan dan sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian. Selanjutnya silahkan kalian harus memiliki nomor urut dalam kelompok masing-masing. Artinya dalam kelompok tersebut yang berjumlah 3 orang, kalian harus memiliki nomor urut masing-masing. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kelompok nomor urut tersebut hanya bisa diketahui oleh anggota kelompok itu. Ibu tidak mengetahui dan kelompok yang lain tidak mengetahui. Ya, kalian sudah dapat memberikan atau mempunyai nomor urut masing-masing. Ya, selanjutnya dari materi yang telah tadi sampaikan, kita akan memasuki langkah terakhir dari sebuah pembelajaran, yaitu penutup pembelajaran. Maka dari itu, kalian dari nomor urut masing-masing itu harus bisa mempersiapkan diri untuk merangkum materi pembelajaran, serta kalian bisa menyebutkan hal apa saja yang kalian sukai dari materi tersebut, seperti itu. Dan dalam hal ini karena kelompoknya banyak sekali, ada 5 kelompok yang beranggotakan 3 orang satu kelompoknya. Dalam hal ini ibu hanya mau meminta kalian dari 2 kelompok. 2 kelompoknya ibu tentukan, kemudian dari nomor urut yang acak ibu sampaikan. Oke, dalam kesempatan kali ini dalam melangkum materi, ibu mau dari kelompok C yang majunya yaitu nomor urut 3. Ya, mungkin itu
simulasi dari merangkum materi serta menyampaikan hal apa saja yang disukai oleh seorang siswa. Dan selanjutnya ke simulasi yang kedua. Oke, setelahnya tadi kalian bisa merangkum dari materi serta menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat kalian sukai dari pembelajaran kali ini. Ya, Ibu sangat senang sekali ketika kalian dapat menyukai atau dapat menyukai pembawaan materi dari pertemuan kedua ini, yaitu kalian sangat suka dengan materi yang Ibu bawakan, yaitu dengan take and give, artinya memberi dan menerima. Ya, insya Allah pada pertemuan berikutnya Ibu akan membawakan materi dengan metode yang berbeda kembali supaya menarik perhatian kalian dan supaya kalian lebih semangat dalam belajarnya. Ya, dalam hal ini, dalam materi tadi yang kalian sudah bahas bersama-sama tentang materi formul makro, nah manfaat yang dapat kita peroleh, coba apa yang tahu silakan angkat tangan. Apa manfaat dari kita belajar materi formul makro tentang a'maluna fil bait? Ya, silakan jawab. Ya, betul sekali. Salah satu manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang siswa dari bangun tidur hingga tidur kembali yang dilakukan oleh orang lain, sehingga kita dapat meniru terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, setidaknya yang belum dilakukan oleh kita. Oke. Dalam hal ini juga Ibu akan memberikan pekerjaan rumah kepada kalian. Silakan buka buku pada halaman 67. Di sana ada atamrinat atau ada latihan-latihan. Kalian silakan mengerjakan latihan pertama, latihan kedua, latihan ketiga, serta latihan keempat. Nah, silakan kalian berlatih untuk itu, dan selebihnya silakan kalian membaca-baca lagi di rumah jikalau memang dirasa tugas itu kurang bagi kalian. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membawakan materi mengenai Famu At-Tarkib yang masih pada tema a'maluna fil bait ini pada halaman 70. Ya, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas semangat yang selalu kalian berikan untuk pembelajaran bahasa Arab ini. Semoga kalian selalu semangat, kalian semoga selalu sehat, dan Ibu pun dapat memberikan materi dengan metode-metode yang berbeda di setiap pertemuannya, sehingga kalian bisa tetap optimal dalam semangat serta istiqomah dalam semangat belajarnya. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk semangat selalu dalam belajarnya. Ya, syukron ala ihtimamikum, afwan ala jami'il khota'i wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.